Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahaminya, serta diberi kemampuan sukacita dalam melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 30-32. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 30-32, firman Tuhan demikian. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan Yesus Juru Selamat Sejati. Saat kita berbicara tentang kebangkitan, maka yang harus kita tanyakan sekarang bukanlah apakah kebangkitan itu terjadi, melainkan apakah arti kebangkitan itu. Karena kebangkitan itu terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kejadian yang terjadi di masa lampau dapat memiliki signifikansi bagi kita sekarang? Mengapa orang Kristen begitu mementingkannya? Bukankah itu tidak relevan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sulit bagi kita memahami kedalaman kekecewaan para murid ketika Tuhan Yesus disalibkan. Mereka telah mempercayai Tuhan Yesus sebagai Mesias. Tetapi setelah penangkapan di taman, semua merosot dan iman mereka perlahan terkikis. Para pemimpin Yahudi telah menyusun siasat agar Tuhan Yesus ditolak dan mereka puas secara intelek dan hukum. Mereka membawa Tuhan Yesus ke pengadilan Pilatus, yang pada akhirnya memenuhi tuntutan orang banyak. Kemudian, Tuhan Yesus dihukum untuk menjalani penghinaan dan rasa sakit dari penyaliban. Jadi, satu demi satu pengadilan telah menghukum Tuhan Yesus. Di setiap perkara, vonis menyatakan bahwa Tuhan Yesus bersalah, dan di atas salib penangguhan hukuman tidak diberikan. Kemudian mayatnya diturunkan dari salib dan dibawa ke kubur di bukit batu yang digali Yusuf orang Arimatea. Akhirnya, sebuah batu besar digulingkan untuk menutup pintu kubur dan dimeteraikan. Dan Pilatus memberikan regu jaga. Hal ini dicatat dengan sangat jelas dalam Matius pasal 27 ayat 57-66. Maut telah membuat Tuhan Yesus berada di luar bantuan manusia. Hanya mujizat kebangkitan yang dapat memperbaiki situasi. Dan melalui kebangkitanlah Allah campur tangan. Hasilnya, pola yang sama berkembang di khotbah-khotbah awal para rasul. Kita temukan kalimat dalam khotbah Kristen awal yang mengatakan, "Kamu telah membunuhnya. Allah telah membangkitkan Dia. Kami adalah saksi-saksi." Perkataan itu tampak dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 3, Kisah Rasul pasal 5, Kisah Rasul pasal 10 dalam khotbah Petrus kepada Kornelius, dan juga dalam khotbah Paulus di Antiokhia di Pisidia yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 13. Hal ini menyatakan signifikansi pertama dan paling mendasar dari kebangkitan, yakni dengan membangkitkan Tuhan Yesus, Allah secara meyakinkan menjungkir balikkan semua vonis yang telah dijatuhkan manusia kepada Tuhan Yesus dan mengesahkan Tuhan Yesus sebagai sungguh-sungguh anak Allah dan juru selamat sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan bersama. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahaminya, dan kami dimampukan untuk mengimani firman-Mu,
di sepanjang kehidupan kami. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita sekalian.